Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan dua anak bawang. Semoga teman-teman semua sehat dan bahagia ketika nonton video ini. Amin. Di video kali ini, Malika berbagi cerita saat berkunjung ke sebuah panti asuhan. Nah, yang membedakan kali ini adalah panti asuhan ini untuk anak dan balita. Jadi, anak-anak di sini berumur dari 0 sampai dengan 7 tahun. Namanya Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa. Lokasinya di daerah Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Sejak tahun 1985, panti asuhan ini berdiri dan setia ngurusin anak-anak kecil yang butuh kasih sayang. Bisa Pak ya? Oh iya. Saat ini ada sekitar 93 anak di panti ini. Jumlahnya selalu berubah-ubah, tergantung ada yang masuk atau ada yang keluar. Keluar dari sini jika sudah lebih dari 7 tahun, maka akan pindah ke Panti Putra Utama di Klender. Dan kalau sudah remaja, lanjut ke Panti Putra Utama di Tebet. Ada yang tanya, kenapa kok ada panti asuhan balita? Dari mana asal anak-anak ini? Menurut pengurus panti, asal anak-anak dari berbagai macam latar belakang. 70%-nya itu merupakan balita titipan, sebab orang tuanya mengalami gangguan jiwa. Ada juga yang menjadi korban pembuangan bayi oleh orang tua yang tak bertanggung jawab. Ada pula dari orang tua yang sulit secara ekonomi. Dan ada juga orang tua pecandu narkoba dan obat terlarang, sehingga tidak bisa merawat anaknya sendiri. Jika teman-teman ingin berkunjung ke panti ini, bisa setiap hari ya, pagi dari jam 8 sampai jam 11, dan sore dari jam 4 sampai jam 5 sore. Di panti ini ada musola, klinik berobat, ruang kelas, dan tempat bermain anak-anak. Dan kabarnya Panti Balita Tunas Bangsa sedang melakukan pembangunan kolam renang panti. Ada 4 ruang utama di panti ini, dibagi berdasarkan umur dan jenis kelamin. Ada ruang Arjuna umur 0 sampai dengan 7 bulan, ruang Ramasinta 8 bulan sampai dengan 2 tahun, ruang Krishna dan Dewi Sri umur 2 sampai 7 tahun. Dan ternyata dari Kementerian Sosial memberikan sertifikat Lembaga Kesejahteraan Sosial kepada Panti Balita Tunas Bangsa dengan ranking A atau sangat baik.
Nah teman-teman, di panti ini selain ada anak asuh, juga ada ibu asuh yang menjaga dan merawat mereka. Para pengurus di panti ini fokus banget ngurusin kehidupan dan kesehatan para balita ini. Ada sekitar 50 orang pengasuh yang bergantian menjaga dan merawat anak-anak. Pastinya para pengasuh ini punya kesabaran yang tinggi banget ya. Apa aja ya kegiatan anak-anak panti? Nah, keseharian mereka mulai dari pagi, yaitu mandi pagi, sarapan, minum vitamin, minum susu, pemeriksaan kesehatan, dan dilanjutkan sekolah PAUD atau TK. Kemudian siangnya, setelah makan siang dan buah-buahan, mereka tidur siang. Sorenya kegiatan bermain, mengaji, atau belajar Iqra, snack, dan makan sore. Di hari-hari tertentu ada acara pemijatan pada tubuh bayi yang dilakukan oleh tenaga ahli agar menunjang tubuh kembang bayi. Ada juga kegiatan clean day yang bertujuan mengandalkan kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ada juga kegiatan posyandu anak, program terapi bicara, program psikotes untuk mengetahui minat, bakat, dan tumbuh kembang anak menjelang memasuki sekolah dasar. Dan yang paling seru, kegiatan market day yang bertujuan memberikan edukasi mengenai tata cara bertransaksi barang atau jasa antara pembeli dan penjual serta pengenalan nilai mata uang. Keren dan seru ya. Nah, apakah bisa membuat acara di panti ini? Jawabannya bisa. Sering pula diadakan acara bakti sosial dari instansi kerja dan lembaga, dari organisasi, dari sekolah-sekolah, bahkan dari artis-artis terkenal pun datang ke panti ini. Selain dikunjungi, mereka pun melakukan kunjungan keluar seperti ke kebun binatang Ragunan, Kidzania, Ancol, dan SeaWorld. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan pemenuhan hak anak dalam bermain dan rekreasi. Bakti sosial atau donasi bisa dalam bentuk barang ya teman-teman. Bisa berupa mainan anak, makanan, susu, handuk, sepatu, dan kebutuhan anak lainnya. Apakah boleh mengambil atau mengadopsi anak-anak ini? Panti Asuhan Balita Tunas Bangsa memang jadi tempat spesial buat adopsi balita di Jakarta. Panti ini memiliki program adopsi anak secara legal, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk mengadopsi anak melalui panti sosial ini. Semoga dari video ini teman-teman semua tergerak hati dan langkahnya untuk ikut mendoakan dan membantu kehidupan anak-anak ini ya.
Anak-anak asuh memiliki warna tersendiri yang berasal dari cerita dan kisah hidupnya yang berbeda-beda dan penuh dengan masalah. Namun hak mereka tetap menjadi prioritas utama, bahwa harapan, masa depan, dan cita-cita adalah bagian dari cerita yang harus mereka isi dan perjuangkan di dalam hidup, karena setiap anak punya cerita.